Halo semuanya, kenalin gue Naufal. Sekarang kuliah di Biologi FMIPA UI semester 8, masuk semester 8, angkatan 2015. Di biologi itu belajar kali ya, gitu. Di biologi itu belajar apa? Kayak namanya sih, biologi gitu ya. Kamu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi kita tuh belajar ya makhluk hidup semuanya gitu, macam-macam hewan, tumbuhan, mikroorganisme, mulai dari yang cakupannya luas, misalnya tingkat ekosistem, individu sampai ke sel, bahkan molekul gitu, DNA gitu. Jadi ya semuanya kita pelajarin di sini. Dosen-dosen di biologi asik sih, baik-baik gitu. Sebenarnya cukup macam-macam, beragam orang-orangnya. Ada yang objektif, ada yang baik ngasih nilai juga gitu. Bisa sih kalau dosen-dosen muda menurut gue sih, dan sepengalaman gue lumayan objektif lah ya. Dan kalau dosen-dosen yang udah lebih tua, menurut gue sih biasanya sih lebih baik nilai gitu. Cuma menurut gue overall sebenarnya dosen-dosen di biologi itu cukup mementingkan proses gitu. Jadi ya kalau lu belajar sebanding lah, intinya sebanding gitu. Ketika lu belajarnya baik pun lu bisa ngerjain ujian dengan baik, ya pun hasilnya juga baik gitu. Kalau misalnya dosennya baik ngasih nilai, ya bonus-bonus aja lah gitu, tambah-tambah. Lumayan banyak gitu, dan kebanyakan juga alumni biologi gitu. Overall pun mostly dosen biologi pun juga dulunya alumni biologi. Kalau yang menurut gua dosen muda biasanya lebih mendetil gitu. Maksudnya misalkan ada satu materi itu dikupasnya cukup lebih dalam lah kayak gitu. Kalau dosen yang lebih tua biasanya ada juga yang sebenarnya cukup mendetil, tapi sepengalaman gue sih selama kuliah, dosen muda biasanya lebih teliti gitu, lebih detail lah, intinya lebih ngupas lebih dalam kayak gitu. Kalau pertemanan di biologi asik sih, enaknya asik-asik gitu. Kalau menurut gue sih di biologi sebenarnya iklim akademiknya relatif lebih tinggi, relatif ya menurut gue gitu. Kalau sepengamatan gue kalau dibandingin sama jurusan lain, tapi teman-temannya asik, baik gitu. Terus juga sama senior, kita juga nggak ada senioritas sama sekali, malah kami tuh di departemen ada namanya kakak adik asuh gitu. Jadi misalnya gue 2015, gue punya kakak asuh angkatan 2014 sampai 13 dan seterusnya sampai ke atas. Pun gue juga punya adik asuh gitu. Jadi ya kami saling hidup di departemen tuh ya saling membutuhkan lah itu satu sama lain. Ada ke adik asuh kita biasanya ngasih warisan. Jadi itu bisa macam-macam, bisa catatan kuliah kita, bisa laporan praktikum gitu kan. Gitu. Terus kita juga minta ke kakak asuh kita. Jadi ya kita saling membutuhkan gitu. Terus di biologi juga banyak praktikum, asisten labnya kan juga senior kita. Kadang ada responsi, jadi sebelum ujian kita belajar bareng tuh satu kelompok praktikum, nanti ada ya dibimbing lah gitu sama aslabnya, sama yang itu senior. Jadi ya hubungan sih dituntut punya hubungan yang baik juga gitu, pun kehidupan sehari-hari juga memang saling membutuhkan, jadi fine aja. Kalau misalnya waktu semester awal ya, itu sih masih banyak umumnya, jadi kayak fisika dasar kita belajar juga, kalkulus juga belajar, kimia dasar, kimia apalagi itu butuh banget kayak gitu. Dan gue baru ngerasain yang benar-benar lebih banyak matkul biologinya itu ketika semester 3. Cuma karena waktu itu gue kan angkatan 2015, ketika masuk tuh masih pakai kurikulum 2012. Nah sempat tuh ganti kurikulum ke kurikulum 2016, itu matkul yang lebih biologinya, lebih dalam tentang biologinya, sebagian ada yang digeser ke semester 2 kayak gitu. Jadi angkatan di bawah gue ngerasain ya relatif lebih biologinya sih udah dari semester 2, tapi kalau pas zaman gue baru semester 3. Kita belajar tentang hewan, tumbuhan, mikroorganisme, ada juga biologi sel, belajar tentang sel, biologi molekuler, tentang DNA, protein segala macam. Ya mulai dari misalkan hewan, dari strukturnya, dari keanekaragamannya, fisiologinya. Terus nanti kalau ada matkul pilihan ada misalnya ekologi hewan, terus yang lebih spesifik misalnya ornitologi khusus tentang burung, herpetologi tentang hewan melata, amfibi, reptil kayak gitu. Terus nutrisi tumbuhan, pokoknya itu kalau matkul pilihan. Kalau di biologi sebenarnya nggak ada peminatan yang saklek ya, jadi ada namanya KBI, kelompok bidang ilmu. Itu ada zoologi tentang hewan, botani tumbuhan, sama mikrobiologi ya tentang mikroorganisme kayak gitu. Nanti di KBI ini ada research cluster gitu.
Jadi ya apa ya, lebih kepada ketika penelitian lu mau ke arah apa sih gitu. Jadi nggak kayak peminatan. Misalkan kalau di jurusan fisika itu ada peminatan, ada nuklir, ada ya macam-macam lah, fisika medis segala macam, dan itu belajarnya setahu gue udah per peminatan gitu. Cuma kalau kita di biologi enggak, kita belajar sampai semester 7 kalau masih ngambil matkul pun juga ya kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi peminatan tuh lebih kepada lu arah penelitiannya mau kemana kayak gitu. Mostly sebenarnya gue suka gitu, karena emang udah suka biologi dari SMP kan gitu. Terus SMA juga udah gue pengen biologi aja kayak gitu kan. Sebenarnya gue overall enjoy. Cuma kalau selama ini yang gue suka apa ya? Gak ada yang superior sih kalau gue merasanya ya. Karena overall enjoy aja. Ya gitu sih. Kalau enjoy ngejalanin kuliah sih ya udah asik-asik nikmatin aja kayak gitu. Gue sempet agak ngerasa sulit di fisiologi hewan, sama ada namanya metode statistika sama biometrika gitu. Jadi ya nyangkut ke matematikanya juga, tapi nggak apa ya lebih ke statistik sih gitu. Padahal itu sebenarnya bakal berguna banget buat lu nanti penelitian. Cuma gue ngerasa gue nggak terlalu bisa banget di situ gitu. Belajar manusia nggak dominan ya kalau menurut gue ya. Ada sih misalnya genetika manusia, itu fokusnya emang baiknya di manusia, itu mata kuliah pilihan contohnya. Tapi kebanyakan kalau kita ngebahas manusia itu di matkul-matkul yang labelnya tuh hewan gitu. Misal fisiologi hewan, fisiologi reproduksi, biasanya sih itu bakal banyak ambil contohnya manusia kayak gitu. Cuma kalau misalkan di matkul yang ada label hewannya pun, misal fisiologi hewan, kita juga belajar tentang ya non manusia gitu, karena ya sesuai namanya hewan gitu. Sebenarnya bisa dibilang emang nggak dominan ke manusia gitu. Jadi ke hewan, tumbuhan, mikroorganisme ya selain manusia gitu. Jadi beda kayak mungkin kepikiran orang biologi kan suka diasosiasikan sama FK gitu, ilmu kesehatan yang fokusnya lebih baik ya emang di manusia. Cuma kalau di biologi enggak. Pandangan orang tentang anak biologi banyak ceweknya, ya benar, lebih dominan perempuan gitu. Terus banyak praktikumnya, iya. Terus ada yang bilang buangan FK, tapi nggak juga sih. Ya ada yang dulu teman-teman gue yang nggak keterima FK, terus pilihan kedua, ketiganya biologi gitu. Cuma ketika ya berteman lebih jauh, ternyata nggak semuanya segitunya juga gitu. Ada sih yang pindah emang ke FK, macam-macam kampus lain, nggak cuma di UI. Emang dari awal mereka emang mau ke biologi gitu, atau yang emang mungkin ketika dulu mereka milih kuliah, mungkin rata-rata jurusan di MIPA secara persaingan mungkin nggak begitu ketat banget gitu. Nggak tahu sih kalau sekarang gimana persaingannya. Jadi mereka milih jurusan di MIPA gitu, dan pasti kan anak-anak ketika mereka dulu SMA anak-anak IPA kan kayak gitu. Jadi ya nggak semuanya gitu juga sih sebenarnya menurut gue. MIPA jadi guru, wah itu salah banget sih. Ini bisa sih jadi guru, bisa jadi dosen, tapi sebenarnya karena kita di MIPA belajar secara umum belajar landasannya lah gitu, basicnya sebenarnya baik banget ranah pekerjaan yang bisa kita masukin. Jadi ketua himpunan itu berkesan banget gitu. Itu ya selama setahun ngurusin biologi, ya nggak ngurusin biologi juga sih, tapi ya megang biologi lah gitu istilahnya. Apalagi waktu itu pas lagi semester yang padat banget, semester 5 praktikum, itu berat banget gitu. Terus yang menyenangkan lagi ada praktikum lapangan. Jadi angkatan gua waktu itu praktikum keanekaragaman hewan dan tumbuhan gitu. Kita ke Taman Nasional Ujung Kulon. Di sana kalau bisa dibilang bukan lebih dominan bukan praktikum ya, tapi belajar bertahan hidup. Karena di sana kita pakai tenda peleton tentang TNI gitu. Kebetulan waktu itu gue juga jadi tim advance, jadi berangkat sehari lebih dulu bikin tenda bareng TNI kayak gitu kan.
terus berangkat waktu itu jam 8 pagi, nyampe sana jam 8 malam gitu, 12 jam gitu di Tronton. Aduh, pantat udah hancur dah. Dempet-dempetan sama bareng sama temen-temen segala macam. Itu seru banget, itu berkesan banget. Itu sananya juga banyak tantangannya, ketika hujan banjir, kita naik kebanjiran, malam-malam hujan-hujan kita gali parit gitu kan. Ya ternyata di tenda itu di daerah sekitar tenda juga banyak ular, dan ternyata itu ular yang berbisa ya lumayan gitu kan. Kayak waduh, gimana, untung nggak kena gitu, untungnya nggak kena, alhamdulillahnya. Walaupun kebanyakan teman-teman angkatan gue ketika kesana itu ngerasa apa ya, ketika setelah kesana itu ngerasa kayak oke, gue nggak mau lagi gitu. Itu jadi kenangan pahit, tapi buat gue dan beberapa teman gue terutama yang mungkin jadi tim advance waktu itu seru banget gitu. Itu jadi pengalaman yang luar biasa, seru banget gitu. Pengalaman paling tidak menyenangkan apa ya? Ya itu sih, nilai jelek kali ya. nilai jelek gitu. Atau apa namanya, enggak nyangka kalau ternyata jelek tapi sejelek itu gitu. Ya alhamdulillahnya sih masih lulus, cuma ya lumayan banget gitu. Jadi ngaruh banget ke IP kayak gitu kan. Cuma ya udahlah, kalau dipikir-pikir juga waktu itu emang gue yang belajarnya kurang serius, jadi ya sebanding lah dengan usaha kayak gitu. Kalau dulu masuk biologi itu kan tadi ya apa, gue sebenarnya udah ngerasa suka sama biologi itu ketika SMP. Waktu itu emang gurunya apa ya, bagus banget sih menurut gue ngajarinnya gitu. Jadi cukup konseptual gitu. Mungkin selama ini kan kalau anak sekolah mikir aduh biologi hafalannya gila banyak banget, gimana cara lu ngafal sebanyak itu. Tapi gue sejak dulu ngerasa apa ya, nggak semuanya harus dihafal gitu loh. Dan jujur gue orangnya agak sulit untuk ngafalin, apalagi nama-nama ilmiah gitu, aduh itu pusing gitu. Tapi apa ya, gue ngerasa apa ya, klik gitu, dapet konsepnya ketika guru ngajarin. Oh ini intinya tuh ini sebenarnya, prinsipnya tuh kayak gitu. Nah terus ya udah, alhamdulillah gue ngerasa masih enjoy sampai SMA juga dengan biologi. Dan ya karena passion kali ya, ngerasa punya passion dan jadi semangat kalau belajar. Alhamdulillah nilainya juga bagus di situ. Terus ya udah, ketika SNMPTN daftar tuh ambil biologi. Awalnya sempat ngerasa biologi nggak ya, pengen yang lain juga kayaknya. Tapi ya udah, akhirnya balik lagi ke pilihan pertama sedari dulu kayak gitu. Dan waktu itu di SNMPTN udah pilih satu-satunya biologi gitu. Kalau nggak dapet ya udahlah, emang bukan rezeki di situ, masih ada ujian tulis gitu kan. Terus ya awalnya sih orang tua karena ngelihat saya mungkin punya potensi di bio, sempat waktu itu ngarahinnya ke FK, ke kedokteran. Cuma gue tuh apa ya, ngerasa dari dulu gue suka biologi tapi gue nggak suka manusia. Gue nggak suka belajar yang apa ya, tentang organ-organ gitu. Ketika dulu sekolah pun ketika belajar biologi, pokoknya kalau udah bahasan kayak misalnya sistem pencernaan, sistem pernapasan dan segala macam yang mostly ngebahas manusia, gue rada mabok sebenarnya. Jadi gue emang udah ngerasa nggak begitu seneng gitu sama kedokteran gitu, sama hal-hal medis gitu. Jadi gue emang lebih sukanya ke yang alam, hewan, tumbuhan gitu, di lapangan. Ya mau di lab di lapangan tapi kenal manusia aja gitu. Jadi ya udah gue kekeh di biologi. Terus ya udah alhamdulillah dapat SNMPTN waktu itu. Ruang karir banyak sih sebenarnya, karena kita kan belajarnya apa ya, basic gitu, ilmu dasar. Emang nggak bakal ke kayak misalnya dokter ya, karena itu dokter aja mesti ngelewatin program profesi dulu dong kayak gitu. Kalau emang misalkan lu suka di ranah berbau medis, kita juga bisa sebenarnya ke arah sana. Cuma mungkin bidangnya memang bukan bidang medis kayak dokter. Misal kalau teman-teman gue kemarin ada yang magang di IMERI itu di FK Salemba. Jadi mereka arah penelitiannya ke genetika manusia sih. Jadi mereka apa ya, kita anak biologi main dari sisi molekulernya gitu. Ya mungkin kalau anak FK anak dokter lebih banyak berhubungan dengan pasien, misalnya penanganan medis. Nah kalau kita ya lebih ke hal-hal yang lebih mendasar di dalam medis itu kayak gitu. Terus banyak juga yang kerja di ranah konservasi misalnya, ataupun di lembaga-lembaga penelitian kayak di Eijkman. Ada juga yang jadi dosen, ada juga yang kalau jadi guru gue kurang tahu siapa aja yang di pendidikan. Pun yang bekerja di non bidang biologi sekalipun juga ada gitu, ada banyak. Kalau pesan-pesan buat teman-teman SMA yang mau masuk biologi, kalau emang lo udah suka gitu ya sama biologi, punya passion di situ,
masuk aja gitu, masuk aja ke biologi gitu, karena yang ketika lu pelajari di sekolah ya itu lu akan akan dikupas lebih dalam lagi gitu di biologi gitu. Mungkin kalau selama ini lu ngerasa oh gue suka biologi, oh gue ke FK pengen ke kedokteran gigi atau ke ilmu kesehatan ya, kalau emang passionnya ke sana, mau fokus ke bidang kesehatan monggo gitu, silakan. Tapi kalau emang sebenarnya nggak passion amat, hanya karena istilahnya lebih prestisius kayak gitu, coba dipertimbangkan lagi kali ya, karena yang kita pelajari beda gitu antara biologi dan FK kayak gitu. Apalagi kalau di biologi UI kita punya fokus ke konservasi, ke arah konservasi. Jadi ya memang kalau emang lu suka, lu punya passion di situ, berminat, gak ada salahnya gitu lo jadiin biologi jadi salah satu pilihan lo kayak gitu.